Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehat Langga Putra sudah bersama Inya Kati ini juga. Baik, saya sudah bersama dengan Inya Kati. Inya, saya ingin bertanya, apa sih asal mula sejarah berdirinya perguruan silat ini? Asal mula perguruan silat Talago Kumbangko ini dari desa Sabalah, Barumah Katambangan. Ini guru ini uak bukua kati pengulu Marajoyo. Dengan itulah guru ini ko meninggal. Ini di Barumah Katambang dari orang Semando itu berkembanglah ini didirikanlah perguruan Talago Kumbang di Nagari Tambangko. Nagari Tambangko otomatis anak ini ada pesilat dia berlatih-latih adalah kawannya untuk diajaklah terjadilah kami buatlah bentuk perguruan silat Talago Kumbang. Itulah asal usulnya silat Talago Kumbang dari Tambang. Selanjutnya dari awal sampai akhir sampai sekarang untuk berdirinya perguruan ini. Sampai sekarang. Baik. Terus apa sih motivasinya untuk mendirikan perguruan ini? Motivasi ini tuh silat gadang Talago Kumbang lalamu tarandam di ini Tambangku untuk muda-mudi, untuk generasi muda, untuk mengembangkan isi Minangkabau, apa silat Minangkabau. Anan isi silat Minangkabau ko nak tahulah di muda-mudi ko untuk dalam mau memaki batang tarandam. Itulah ini kembangan itu. Dalam mendirikan perguruan ini kesusahan atau kesulitan untuk mengajak anak-anak untuk mengikuti silat ini apa? Menyusah menyalahkan dari langkah sampai di langkah untuk membantu gerakan langkah silat Talago Kumbangko memang dari dasar apa dari anunya sampailah sekarang anak-anak ini tempat dapat ialah silat ko tadi. Untuk belajar untuk mengenal silat ini apa awalnya untuk mengajarkan silat ini adalah terbantu syarat sasaran. Syarat sasaran terbentuk adalah terbantu orang tutu dulu dari guru ini aku adalah baris Sasuke piti 25. Itulah sipaku panjang dulu untuk sasaran itu silat untuk menempuh latihan silat gadang Talago Kumbang. Baik, dari awal angku mendirikan perguruan ini sampai sekarang, apa harapan angku untuk perguruan kita ini? Yuk, harapan angku adalah selamuko anak-anak yang cucu-cucu angku untuk semangat yang melatihkan silat untuk pagar diri untuk masa depannya lah. Itu harapan aku. Apabila anak-anak silat ini melakukan silat ini tidak digunakan untuk kebaikan, kebaikan walaupun dalam perguruan sasuk supmayan melakukan kesalahan apa melanggar peraturan silat harus dikeluarkan. Tidak bisa menempuh sasaran lo. Tidak bisa langsung. Mungkin itu saja perbincangan saya dengan Inya Kati. Saya Rehat Langga Putra, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dalam setiap kami melakukan gerakan supaya tidak terhalang dengan baju yang digunakan. Senjata yang menggunakan silat adalah golok. Kami menggunakan silat untuk latihan dan untuk tampil, dan guru kami yang itu senjata yang digunakannya. Biasanya kami menggunakan baju hitam dan kain sarung licin dan peta yang dipakai di kepala yang kami bentuk dalam bentuk telinga harimau. Kalau silat itu silat yang asli dari Minangkabau dan tidak dipertontonkan atau diperadukan. Tapi kalau pencak silat itu biasanya dijadikan sebagai cabang olahraga yang diperlombakan atau diperadukan dalam setiap ajang olahraga. Prestasi yang pernah saya adalah seperti GSB pada tahun 2018 di Sangkar, dan di Yang kami
pernah mengikuti ajang festival penampilan silet tradisional Minangkabau di Bukit Tinggi dan telah mendapatkan sertifikat berbasis internasional, dan juga pernah mengikuti retreat silet lanyah di Parangpanjang dan menjadi 20 terbaik perguruan silat di Sumatera Barat. Menurut kami, kalau silet ini dipelajari hanya tergantung dengan muridnya saja. Jika dipergunakan dengan baik, itu juga bisa menjadi tenaga diri bagi kita sendiri, dan jika tidak dipergunakan dengan baik, itu bisa berbahaya bagi diri sendiri. Jika kami mendengar orang berpikir negatif tentang perguruan kami hanya selalu sabar, dan itu juga bisa menjadi dorongan bagi kami